Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Unsur Kopinda Kota Kendari, langsung lengkap yang mewakili Dandim 1417 Kendari, Kapolresta Kendari, dan Lanal, dan POM. Yang terhormat saudara-saudari para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat saudara sekretaris daerah Kota Kendari, yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, kabak, camat, direktur Perumda, serta pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita masih dapat hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 sekaligus penyerahan secara resmi keputusan DPRD Kota Kendari. Pertama-tama, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan beserta keluarga serta segenap jajaran sekretariat DPRD Kota Kendari mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amalan kita semua selama bulan Ramadan dan menjadikan kita kembali fitrah dan meraih kemenangan, serta memberkahi langkah-langkah kita dengan kebahagiaan. Amin. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara PJ Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami sehingga rapat paripurna pada siang ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan dan hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 22 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada siang ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 19 Maret 2024 saya cabut dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini adalah sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut. 2. Penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023. 3. Pembacaan keputusan DPRD Kota Kendari. 4. Penyerahan secara resmi keputusan DPRD Kota Kendari. 5. Sambutan Wali Kota Kendari. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 yang akan dibacakan oleh Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Kendari kepada Saudara Laode Muhammad Rajab Jinik DSOS M Hum. Saya persilakan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Laporan Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Kendari tentang rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023. Senin 22 April 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat para unsur Forkopimda Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para pejabat serta Direktur Perumda lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali laporan ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada siang ini dalam suasana hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari. Atas nama Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap kerja keras PJ Wali Kota beserta seluruh jajaran pemerintahan Kota Kendari yang telah melaksanakan tugas pemerintahannya dengan baik dalam upaya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Kendari. Namun demikian, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka dalam pelaksanaan tugas pemerintahan perlu adanya pendampingan secara kemitraan oleh DPRD dalam rangka perwujudan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, DPRD Kota Kendari perlu menyampaikan poin-poin masukan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Kota Kendari ke depan yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pada pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan seterusnya. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa mekanisme LKPJ merupakan wujud konkret hubungan kemitraan antara sesama unsur penyelenggara pemerintah, sehingga dalam fase ini bukan merupakan arena perlawanan dan atau mencari kesalahan yang bersifat subjektif antara sesama mitra, akan tetapi merupakan hal yang didasari oleh semangat kemitraan guna kemakmuran masyarakat Kota Kendari. Wujud melalui rekomendasi yang berisikan catatan strategis untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah ke depan, sehingga manfaat secara kualitas dan kuantitas dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Setelah dilakukan penyempurnaan secara resmi dokumen LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang lalu, maka DPRD Kota Kendari memandang perlu untuk membentuk Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Kendari sebagai fungsi kemitraan di dalam pengawasan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah Pansus menerima catatan-catatan strategis dari 7 fraksi dalam melakukan rapat paripurna internal, maka DPRD Kota Kendari memutuskan menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 dengan beberapa rekomendasi yang berisi catatan-catatan strategis untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Kendari sebagai berikut. A. Pendidikan. Perlunya perhatian khusus pemerintah Kota Kendari, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena masih adanya anggaran pendidikan yang tidak terrealisasikan, khususnya ruang kelas, baik yang dibangun baru, rehab berat maupun rehab sedang. Hal ini untuk menjamin peningkatan kuota jumlah peserta didik di semua sekolah dari tahun ke tahun dapat bertambah serta menjamin anak-anak di Kota Kendari dapat mengenyam pendidikan tempat yang layak. Kesehatan. 1. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dan Puskesmas sebagai badan layanan umum daerah yang mengelola pendapatan secara mandiri, maka dalam rangka mendukung dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya kebijakan yang tegas dan jelas, serta langkah-langkah inovatif
dan strategis dari pemerintah Kota Kendari guna kemajuan rumah sakit dan puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Kendari, terutama Rumah Sakit Antero Hamra dan Puskesmas Kemaraya. Kedua, perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana medis yang lebih baik, seperti peralatan poligigi yang lebih memadai serta sarana dan prasarana medis lainnya, serta sumber daya manusia yang profesional, inovatif dalam pengelolaannya. Sosial. Satu, sehubungan dengan fenomena menjamurnya anak terlantar, peminta-minta yang ada di berbagai sudut kota dan perempatan traffic light, maka Dinas Sosial dan Satpol PP agar berkolaborasi dengan aparat kepolisian untuk mencari solusi yang tepat mengatasi masalah tersebut, termasuk pembongkaran apabila ada unsur mafia di dalamnya. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh, rata-rata mereka berasal dari luar Kota Kendari. Dua, kemiskinan masyarakat. Terjadinya penambahan penduduk miskin, artinya pemerintah Kota Kendari masih perlu upaya yang signifikan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Kendari dan melakukan perbaikan dan kepastian terhadap data-data kemiskinan dan untuk memastikan bahwa bantuan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah tepat sasaran. Tiga, dalam rangka menghadapi masalah sosial di masyarakat yang semakin kompleks, agar diefektifkan kembali program sistem layanan rujukan terpadu di Kota Kendari guna memudahkan identifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelolaan program. Selanjutnya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satu, fungsi Satpol PP dan penegakan Perda seharusnya memiliki impact multidimensi, yakni selain keamanan ketertiban masyarakat, juga memiliki pengaruh pada aspek pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu dukungan dan peningkatan terhadap program kegiatan penegakan Perda di Satpol PP, minimal dukungan anggaran yang layak. Dua, Satpol PP agar memiliki inovasi dan mengkondisikan terwujudnya tertib perizinan. Dua, pemerintah daerah agar memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan ideal kegiatan dinas kebakaran karena masih sangat terbatas unitnya sangat serta anggaran operasionalnya, mengingat urgensi peranan dinas kebakaran saat terjadi musibah kebakaran. Selanjutnya, pekerjaan umum penataan ruang dan lingkungan hidup. Satu, Kepala Dinas PUPR, DLHK dan Dinas Perumahan agar proses perizinan dan evaluasi terhadap pengusaha developer lebih ditingkatkan lagi seiring makin pesatnya pertumbuhan kawasan perumahan di Kota Kendari, karena sering mengakibatkan banyaknya keluhan warga terkait kerusakan lingkungan yang dapat berdampak buruk di kemudian hari. Dua, agar segera dilakukan tindakan serius terhadap sistem drainase yang belum terintegrasi, saluran primer, sekunder, dan tersier, dengan baik dan intensitas pemeliharaan drainase atas tingginya endapan lumpur dan sumbatan, sehingga mengakibatkan genangan air di setiap musim penghujan, bahkan dengan mudah terjadi banjir pada zona tersebut yang akibatkan jalan cepat rusak dan dampak-dampak lainnya. Tiga, masih perlunya peningkatan infrastruktur jalan dan drainasi beberapa wilayah di Kota Kendari. Empat, diperlukan perhatian serta penanganan yang lebih serius dalam upaya pencegahan penanggulangan banjir beberapa wilayah kelurahan di Kota Kendari saat musim penghujan. Lima, terkait dengan risiko banjir pada luapan sungai yang ada seperti Kalila Solo, Kadia, Nawai, Mataiwoi, dan kali-kali yang lain yang tingkat sedimentasi sudah sangat tinggi sehingga memperkecil aliran sungai. Oleh karena itu perlu segera dipikirkan penyediaan alat yang bisa beroperasi mengangkat sedimentasi yang dimaksud. 6. Dalam musim penghujan penanganan infrastruktur di beberapa titik banjir masih belum optimal. Genangan air yang besar serta cukup lama masih terjadi di beberapa titik. 7. Agar menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Kendari untuk lebih serius penanggulangan masalah banjir. 8. Masih banyak ruas jalan di Kota Kendari yang berstatus jalan kota terlihat cukup memprihatinkan. Kondisi berlubang dan rusak, bahkan di beberapa tempat belum teraspal, sehingga sangat rawan terjadinya kecelakaan bagi pengendara motor. 9. Dinas PUPR Kota Kendari agar lebih intensif lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemerintahan dan pemerintah pusat terkait dengan peningkatan jalan dan penataan trotoar yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat, sehingga dapat mempengaruhi positif terhadap wajah Kota Kendari. 10. Anggaran Dinas PUPR yang terrealisasi hanya 70,56%. Ini menandakan kinerja pencapaian target realisasi pekerjaan Dinas PUPR yang belum maksimal. Sangat disayangkan
karena masih besarnya anggaran pekerjaan yang tidak terrealisasi. Salah satu target realisasi pekerjaan yang jauh dari harapan, yaitu banyaknya pekerjaan normalisasi sungai, irigasi dan drainase perkotaan yang tidak terrealisasi. Hal ini kita dapat rasakan dampaknya, yaitu di masa musim penghujan terjadi banjir yang sangat merugikan masyarakat Kota Kendari. 11. Melaksanakan sistem pengawasan yang ketat dan menyeluruh secara bertahap dan berkelanjutan, dimulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai masa pemeliharaan, serta menjalankan SOP pemeliharaan sarana prasarana gedung pemerintahan yang ada supaya fasilitas yang ada dapat berjalan fungsinya dengan baik. Selanjutnya persampahan. 1. Berkaitan dengan permasalahan sampah, agar dimaksimalkan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pemerintah kelurahan melalui RT/RW terkait mekanisme pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efektif dalam lingkungan kompleks perumahan, serta adanya peningkatan insentif untuk petugas kebersihan dan penambahan armada angkutnya. 2. Pengurangan tempat pembuangan sampah sementara sangat berdampak terhadap lingkungan masyarakat hingga perlu diciptakan solusi. 3. Pengelolaan pengangkutan persampahan saat ini belum optimal karena waktu pengangkutan tidak on time dan kapasitas box kontainer persampahan terlalu kecil bagi warga padat penduduk, sehingga perlu jadwal untuk pengangkutan yang tepat serta penambahan armada pengangkutan sampah yang baru. 4. Penanganan persampahan masih belum optimal karena dengan semakin bertambahnya area pemukiman akan berbanding lurus dengan jumlah sampah yang akan dihasilkan. Olehnya itu, perencanaan dan anggaran untuk penanganan sampah ini harus dikaji ulang untuk dapat dimaksimalkan penanganan masalah persampahan di Kota Kendari. 5. Secara kasat mata, penanganan persampahan di Kota Kendari belum efektif karena masih sering terlihat sampah berserakan di mana-mana dan penumpukan sampah di beberapa titik. Oleh karena itu, penanganan dan pengelolaan persampahan sebaiknya ditangani lebih serius agar lebih digiatkan. 6. Agar lebih digiatkan pemangkasan atau penebangan pohon yang sudah berumur di jalan-jalan protokol karena sangat mengganggu penggunaan jalan apalagi di musim hujan saat ini dan angin kencang. Selanjutnya, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 1. Agar pemerintah terus meningkatkan kegiatan-kegiatan pelatihan berbasis pengentasan kemiskinan dengan mencari alternatif lain yang tuntas sampai dengan terwujudnya kemandirian berwirausaha. 2. Agar kelurahan ramah anak dapat terbentuk di seluruh kelurahan se-Kota Kendari. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Program penataan pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Kendari, khususnya di Kelurahan Bungku Toko dan Kelurahan Petoha, sudah dilaksanakan dengan baik dan hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam merencanakan penataan kawasan kumuh ke depannya agar lebih cermat lagi terutama status kepemilikan lahannya. Selanjutnya pendapatan daerah. Dari 16 OPD sumber pendapatan daerah, 4 OPD mencapai target penerimaan, sedangkan 11 OPD tidak mencapai target penerimaan. Untuk itu, pelaksanaan tugas PAD, serta sarana prasarana objek PAD agar lebih ditingkatkan, serta harus lebih maksimalkan koordinasi dan kontrol terhadap OPD-OPD yang pencapaian realisasi sangat jauh dari target yang ada. Optimalisasi pengawasan, pengendalian, dan peningkatan harus segera dilakukan. 2. Pajak retribusi dan yang dikelola oleh masing-masing OPD agar pengawasan, pengendalian, dan peningkatan harus lebih dioptimalkan apalagi sudah adanya tim justisi yang dibentuk oleh pemerintah kota untuk peningkatan penerimaan asli daerah. 3. Badan pendapatan daerah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha agar perolahan PAD dapat lebih ditingkatkan lagi. 4. Pencapaian target pendapatan asli daerah PAD agar lebih dioptimalkan, melakukan upaya konkret peningkatan PAD dan terretribusi dari semua potensi yang ada, menggali sumber pendapatan baru guna meningkatkan pendapatan daerah dan tetap melakukan program pro rakyat. Selanjutnya perusahaan umum daerah. Manajemen pengelolaan perusahaan umum daerah agar lebih ditingkatkan profesionalisnya dalam mengelola perumda, optimalisasi PAD sebagai upaya pembangunan kemandirian keuangan daerah. Dengan pengawasan harus mampu melakukan fungsi kontrol terhadap manajemen perumda sehingga orientasi perumda sebagai usaha profit, daerah dapat memberikan kontribusi keuntungan PAD pada daerahnya. 2. Keberadaan perumda air minum Tirta Anoa diharapkan mampu memberikan pelayanan profesional dalam hal peningkatan kapasitas produksi
distribusi, jaringan, dan kualitas bersih untuk masyarakat Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Beberapa rekomendasi DPRD Kota Kendari atas LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2022 tersebut tentunya merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pelayanan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari pada tahun 2023 yang lalu. Kesemua rekomendasi tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang positif sekaligus dijadikan cambuk untuk senantiasa menunjukkan yang terbaik dalam rangka peningkatan optimalisasi dan maksimalisasi kinerja pemerintah Kota Kendari pada tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya, sehingga tagline Kendari aman, nyaman, dan bahagia yang disingkat LAAMBA dapat realisasi dan terwujud, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Kendari. Amin. Meskipun demikian, tentunya segala kinerja pemerintah Kota Kendari, selain kesemua rekomendasi tersebut di atas, merupakan sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Oleh karena itu, sudah selayaknya DPRD Kota Kendari menerima, memberikan apresiasi atas keberhasilan dan prestasi-prestasi yang telah dicapai dan diukir oleh pemerintah Kota Kendari di tahun 2023 yang lalu. Kiranya kita sama-sama berharap dan berusaha untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024 ini. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, namun dengan dukungan dan kerjasama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat Kota Kendari, insya Allah kita mampu menghadapinya dan mendapat jalan keluar yang lebih baik. Amin. Demikian penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan tentunya tetap hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada saudara Laude Muhammad Rajab Jinik Esos Emsos yang telah membacakan rekomendasi DPRD Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu pembacaan keputusan DPRD Kota Kendari tentang rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. Kepada Saudari Adriana Musarudi Esos MSI, saya persilakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari nomor 4/DPRD/2024 tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Kendari tahun anggaran 2023. Pimpinan DPRD Kota Kendari menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 19 Maret 2024 dengan agenda pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Kendari tahun 2023 sekaligus penyampaian dokumen LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. 2. Rapat paripurna penyampaian laporan Ketua Pansus pembahasan LKPJ tentang rancangan rekomendasi
DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 berdasarkan catatan-catatan strategis dan fraksi DPRD Kota Kendari tanggal 22 April 2024. 3. Rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 22 April 2024 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. Memutuskan menetapkan ke-1 rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 disampaikan sebagai bahan dalam A. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. B. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. C. Penyusunan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan atau kebijakan strategis wali kota. Ketiga, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan fungsi kontrol dan pengawasan DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah pada tahun yang bersangkutan dan merupakan bahan evaluasi kinerja pemerintah Kota Kendari. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kendari pada tanggal 22 April 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Ketua Haji Suban ST, cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Menteri Dalam Negeri Ceki, Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta. 2. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari. Selesai. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Adriana Musarudin SOS MSc yang telah membacakan keputusan DPRD Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan dan hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat yaitu penyerahan secara resmi keputusan DPRD Kota Kendari dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laude Muhammad Inarto, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Acara selanjutnya, pelaksanaan penyerahan secara resmi keputusan DPRD Kota Kendari tentang rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2023 dari DPRD kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk itu, kepada Saudara PJ Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudara PJ Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali.
Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara kelima, yaitu sambutan Wali Kota Kendari. Kepada Saudara PJ Wali Kota Kendari, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Kendari. Yang terhormat rekan-rekan Forkopimda Kota Kendari. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, Direktur BUMD, para kabak dan camat lingkup pemerintah Kota Kendari, serta insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Sebagai umat beragama, marilah kita dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Kendari tahun anggaran 2023. Paripurna Dewan, hadirin undangan yang saya hormati. Masih dalam suasana bulan Syawal, izinkan saya atas nama pribadi, keluarga, dan mewakili pemerintah Kota Kendari menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pada kita sekalian, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari serta rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari yang telah melaksanakan pembahasan secara internal terhadap materi LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 dan telah menghasilkan keputusan berupa rekomendasi yang pada hari ini diserahkan secara resmi kepada pemerintah Kota Kendari dalam forum paripurna DPRD sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Kendari pada tahun-tahun berikutnya. Tentunya paripurna pada hari ini menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif terus konsisten melaksanakan apa yang menjadi amanah dan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa efektivitas dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah Kota Kendari selaku eksekutif dan DPRD Kota Kendari selaku legislatif, serta tentunya rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tetap senantiasa terjalin dengan baik dan harmonis. Kami menyadari bahwa capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2023 yang lalu tentu belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Namun kita tetap patut bersyukur bahwa di tengah keterbatasan, ruang gerak fiskal kita, roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Kendari tetap dapat berjalan dengan baik. Segala kekurangan menjadi motivasi bagi kita ke depannya untuk terus berupaya meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Melalui kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari, rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, insan pers, bahkan seluruh komponen masyarakat Kota Kendari atas segala dukungan dan kerjasamanya dalam setiap gerak pembangunan di Kota Kendari. Kami berharap dukungan kerjasama dan sinergitas yang baik ini akan terus terjalin dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di tahun 2024 ini, khususnya dalam upaya kita bersama untuk mengeksekusi beberapa program prioritas daerah terkait penataan wajah kota yang lebih baik dengan melakukan pembenahan infrastruktur dasar kota seperti
pedestrian jalan, taman, drainase, lampu penerangan jalan, dan pengembalian fungsi tata ruang kota atau ruang publik, yaitu penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar atau drainase. Tentu ini yang menjadi salah satu faktor penyebab kekumuhan dan juga salah satu penyebab banjir akibat tersumbatnya drainase. Selaku warga Kota Kendari, kita semua tentu punya harapan dan keinginan yang besar agar Kota Kendari yang kita cintai ini ke depannya benar-benar dapat menjadi cerminan wajah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 yang kami terima pada hari ini menjadi masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Kendari pada tahun-tahun yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara PJ Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan sambutannya. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ke-6 yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh pejabat fungsional Sekretariat DPRD Kota Kendari. Kepada saudara Laude Ari SHM Hum, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita memasatkan ingatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bermunajat menurut agama kita masing-masing. Izinkan kami memimpin pembacaan doa menurut tuntunan agama Islam. Bapak Ibu yang beragama Kristen, Protestan dan Katolik, Hindu dan Buddha kiranya dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Agung, lagi Maha Kuasa di atas segalanya, yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar, yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai Zat yang mengatur segala urusan, dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari hari ini, perkenankanlah kami memanjatkan doa kehadirat-Mu, karena sesungguhnya Engkau layak hak tempat kami meminta. Ilahi ya Rabb, penyampaian LKPJ Wali Kota pada 19 Maret yang lalu adalah karena Engkau menunjukkan kemahakekuatan-Mu kepada Wali Kota dan jajaran pemerintah Kota Kendari. Karenanya, jadikanlah sebagai ungkapan rasa syukur beliau-beliau kehadirat-Mu, karena secara maksimal telah melaksanakan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas kemasyarakatan sebagai wujud penghambaan kepada-Mu ya Allah dan wujud pengabdian pada daerah dan masyarakat Kota Kendari. Oleh karenanya, rekomendasi DPRD hari ini terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2023 jadikanlah sebagai ungkapan koreksi yang bermuatan cinta dan kasih sayang untuk kemaslahatan masyarakat dan daerah Kota Kendari. Karenanya kami mohon kiranya kerja-kerja Wali Kota Kendari beserta jajarannya dan DPRD Kota Kendari bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ilahi ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah pula segala dosa kedua orang tua kami. Berikanlah hidayah-Mu agar kami senantiasa dapat berbakti dalam kehidupan kesehariannya, mendoakan serta mengirimkan amalia pahala untuk mereka. Ilahi ya Rabb, anugerahlah
kepada para pemegang amanah kekuasaan dan jabatan di Kota Kendari, kepemimpinan yang agamis, yang Engkau ridai, yang mumpuni dan bertanggung jawab. Wujudkanlah Kota Kendari sebagai kota tempat tinggal yang layak, kota yang bermanfaat, kota yang rakyatnya aman, nyaman, dan bahagia, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan wilayah Kota Kendari dari kesemua kejahatan yang turun dari langit, kejahatan yang naik ke langit, kejahatan yang keluar dari bumi. Dengan berkat kasih sayang-Mu jua, kami memohon agar kejahatan-kejahatan tersebut tidak terjadi dan dapat sirna di Kota Kendari, karena korbannya tidak lain hamba-Mu jua, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dengan selesainya acara pembacaan doa maka selesai pula acara rapat paripurna siang ini. Namun sebelum rapat paripurna siang ini saya tutup, terlebih dahulu perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara PJ Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda Kota Kendari, Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Camat, Kabak, Direktur Perumda Lingkup Pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi rapat paripurna pada siang ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada siang ini saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.